Shalom, saudaraku. Senang kembali jumpa dalam program ABAM dengan Bapak Pendeta Andris yang mendampingi saya. Ya Pak, teruskan, kita mulai Pak. Baik Pak, perempuan 65 tahun di Jakarta. Tidak bertanya, hanya mengucapkan selamat Natal untuk Pendeta Erastus dan semua tim ABAM. Semoga sehat selalu dan sukacita. Terima kasih banyak untuk berkat-berkat yang senantiasa dibagikan untuk kami para pendengar ABAM, Truth ID, khotbah dan seminar Logos. Tuhan selalu menganugerahkan kebaikan, pertolongan dalam setiap masalah yang dihadapi. Kami selalu mendoakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Meli, wanita usia 65 tahun di Jakarta. Terima kasih Bu. Selamat Natal dan Tahun Baru juga untuk Ibu dan keluarga. Selanjutnya dari perempuan 12 tahun. Woi, ini masih remaja ya. Baru masih anak-anak remaja ya. Tahun, iya. Pra-remaja. Oke. Om Era, saya ingin bertanya. Jadi saat itu saya sedang mengobrol dengan sepupu saya tentang kejadian Adam dan lain-lain. Kita sharing hal-hal tentang kitab-kitab. Tapi tiba-tiba saya kepikiran, mengapa Tuhan menciptakan bumi, manusia, galaksi, dan lain-lain? Apakah ada alasan khusus atau spesifik tentang hal ini? Terima kasih Om Eras. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan itu maha cerdas, maha mulia, tapi juga maha misteri. Kenapa Allah menciptakan semua ini? Karena Allah menghendakinya. Kenapa Allah menghendakinya? Karena Allah mau berbagi kasih-Nya kepada makhluk-makhluk yang Dia ciptakan, khususnya manusia. Ia ingin ada makhluk yang namanya manusia yang bernama Evelyn. Ini Evelyn namanya ya? Iya Pak. Evelyn, Pak Erastus, Pak Andris, supaya Tuhan bisa membagi kasih-Nya dan perhatiannya. Ya begitu. Oke? Tuhan berkati. Kamu pinter ya, umur 12 tahun sudah memperkarakan hal ini. Jadi jawabnya itu karena Allah mau membagi kasih-Nya. Merasakan kasih-Nya juga. Artinya supaya kita merasakan kasih-Nya dan Allah merasakan kasih kita atau cinta kita kepadanya. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya perempuan menikah. Shalom Pak Pendeta Erastus, mohon pencerahannya. Saya seorang perempuan sudah menikah dan punya 3 orang anak. Tapi sayangnya saya punya suami pelit sekali. Tidak pernah peduli akan kehidupan saya dan anak-anak. Jujur Pak Eras, saya menderita sekali dan saya tertekan sekali. Suami saya itu orangnya kasar, suka memaki, menghina, dan sangat pelit. Saya jadi susah sendiri dengan anak-anak. Mohon dukungan doanya Pak Pendeta, terima kasih banyak. Tolong lain waktu diingatkan usianya berapa ya? Usia wanita ini berapa? Usia suami berapa? 3 orang anak ini kalau boleh juga umurnya sudah berapa? Jadi kita bisa tahu. Kalau misalnya ini usia 60 tahun, sudah 70 tahun, ya kan? Ya, Pak. Anaknya sudah usia 40-50 tahun. Kan beda jawabannya dengan anak usia yang masih kecil-kecil. Tapi memang kadang-kadang kita juga bisa memiliki teropongan atau peneropongan. Ini masih muda itu. Ini saya kira anaknya juga belum tua. Ya. Ini anak-anaknya masih paling tinggi belasan tahun. Yang saya ingatkan kepada yang belum menikah, hati-hatilah pilih jodoh ya. Suami yang pelit pasti sudah kebaca sejak dia pacaran. Kadang-kadang wanita sudah tidak selektif pada waktu dia memang sudah pengen menikah. Akhirnya dia berharap nanti pria yang pelit ini akan tidak menjadi pelit. Pria yang kasar ini tidak akan jadi kasar. Pria yang suka memaki atau menghina pasti akan berubah. Jangan harap. Jangan harap. Kamu salah memilih jodoh. Ya, tetapi tidak ada sesuatu yang buruk di dalam Tuhan. Keadaan ini bisa membuat kamu menjadi dewasa rohani, bertumbuh dan merindukan langit baru, bumi baru. Anggaplah kamu gagal memilih suami, tapi kamu tidak gagal memilih Tuhan dan menjadi kekasih-Nya. Jadi sekarang kamu cari Tuhan, kamu akan bisa melewati dari hari ke hari kalau kamu berjalan dengan Tuhan. Saran saya, kamu berdoa bersama saya tiap pagi, mencari kebenaran Tuhan lewat Truth ID, Tuhan akan bimbing kamu. Mulailah kamu melihat kemungkinan mendapatkan penghasilan.
Kalau sudah punya suami yang tidak bisa diharapkan seperti ini, ya, Tuhan menyertai kamu. Oke, terus. Selanjutnya, pria 65 tahun sudah menikah di Bandung. Bertanya, siapakah ayah dari Yesus? Dalam Matius 1 ayat 18, Yusuf dan Maria baru bertunangan. Matius 1 ayat 20 menyebutkan bahwa melalui mimpi Maria akan mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dalam Matius 1 ayat 24, setelah bangun dari tidurnya, Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Apakah artinya Maria mengandung tanpa bersetubuh dengan Yusuf, ataukah mereka bersetubuh sebagai suami istri setelah Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya? Dalam Matius 1 ayat 24, dan oleh kuasa Roh Kudus, Maria langsung mengandung, seperti dalam Lukas 1 ayat 35. Jika Yesus bukan keturunan sejati secara fisik dari garis keturunan Daud, maka seharusnya Yesus tidak berhak disebut Mesias anak Daud dari garis keturunan raja-raja yang mewarisi tongkat kerajaan bagi bangsa Israel sesuai nubuatan dalam Yeremia 33 ayat 14-15. Apa peran Roh Kudus untuk membuat Maria mengandung? Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dijelaskan bahwa Roh Kudus akan turun dan akan menaungi Maria. Tidak disebutkan Maria akan mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri seperti dalam Injil Matius 1 ayat 18. Artinya, Roh Kudus tidak menggantikan peran Yusuf sebagai suaminya. Harusnya dipahami bahwa peran Roh Kudus yang membuat Maria mengandung adalah untuk menggenapi firman Tuhan yang disampaikan dalam Perjanjian Lama. Karena tanpa kuasa Roh Kudus tidak mungkin ada kehidupan. Tanpa kuasa Roh Kudus, pasangan suami istri tidak mungkin melahirkan keturunannya. Sebab apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Yesus disebut kudus, anak Allah, karena Roh Allah telah menyertai Yesus sejak di dalam kandungan. Ya, jadi memang Yesus bukan anak kandung dari Yusuf, tapi dari garis keturunan dalam tradisi Yahudi, dia keturunan Daud. Jadi Yesus bukan anak kandung Yusuf, tapi dari garis keturunan menurut tradisi Yahudi, dia keturunan Daud. Itulah garis keturunan menurut tradisi. Dan itu yang ditegakkan, dan itulah yang kita harus terima. Oke, cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, teruskan. Perempuan 34 tahun menikah. Saya punya anak tiga, anak yang masih kecil-kecil. Aduh. Suami selingkuh dan sudah ketahuan. Tetapi suami tidak mau lepas. Bahkan suami sudah pergi ke keluarga pelakor dan disetujui untuk lanjut ke jenjang berikutnya. Karena pelakor sudah cerai dengan suaminya. Sekarang suami ingin menggugat saya dan saya tidak mau. Saya juga sudah pisah kamar selama 1 bulan. Saya butuh bantuan doa. Apapun yang saya lakukan selalu salah di mata suami saya. Saya sudah melakukan tugas sebagai istri dan ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya pasti kalau laki-laki sudah punya perempuan lain itu, apa saja yang dilakukan istri selalu dianggap salah. Iya. Kasihan, ini mesti didampingi wanita seperti ini. Ya, yang penting tidak lepas dari Tuhan. Ya, kamu usia 34 tahun, kamu harus melekat dengan Tuhan. Doa pagi, jangan lupa doa pribadi, pasti punya waktu. Dengarkan Truth ID, ya. Kami akan bimbing terus. Pasti Tuhan akan lindungi kamu. Ini nggak bisa dipecahkan dengan mudah, ya. Iya, Pak. Ya, suami ini hatinya sudah pindah ke wanita lain. Jadi kamu akan dibimbing, akan dilindungi Tuhan. Yang penting kamu lewati dari hari ke hari berikutnya. Sudah bagus kamu nggak mau dicerai. Tapi kalau sampai tingkat tertentu kamu harus dicerai, ya sudah. Tuhan akan beri jalan keluar. Usahakan sekarang kamu melihat kemungkinan cari nafkah. Ya, apa yang bisa dilakukan? Usia masih 34 tahun loh, masih muda. Anak kecil-kecil, ya. Tolong ini dilindungi nih, ya, dibimbing. Kita jangan takut melindungi orang, direpotkan orang, karena Tuhan berkenan. Bayangkan kalau dia itu anak kita. Iya, Pak.
Wow, 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 wow. Membaca begini susah kita ya. Pria-pria seperti itu kalau tidak bertobat terlaknat dan terkutuk. Saya tidak mengutuk. Tapi kalau Tuhan mengatakan yang tidak taat, tidak dengar-dengaran terkutuk, ya sudah pasti. Ya, jadi jangan jadi pria semacam ini. Terlaknat, terkutuk, mengerikan. Ya, kalau Anda sudah berdosa atau sudah pernah berdosa, jangan ulangi lagi dosa itu. Ya, kasihan anak-anak kecil. Bayangkan kalau anak-anakmu suatu hari misalnya ya, jadi pelacur, jadi begal, penjual narkoba, sampai dihukum eksekusi hukuman mati. Bayangkan anak-anakmu. Pikir itu ya. Bayangkan. Makanya sering saya mengatakan, ya, selesaikan, kalahkan masalahmu dengan kesucian. Kesucian akan membuat kita terlindungi secara istimewa dan khusus dari Tuhan. Tapi kejahatan membuat hancur semuanya. Dosa membuat hancur semua. Oke, teruskan. Selanjutnya perempuan 49 tahun, seorang janda, suaminya meninggal di Amerika, USA. Shalom Pak Eras dan tim yang diberkati Elohim Yahweh. Saya mulai membuka YouTube Pak Eras sejak berakhirnya COVID dan kemudian hari-hari saya isi dengan mendengar Truth ID. Pak Eras, seandainya saya mengenal pengajaran Bapak semenjak dulu, mungkin saya tidak akan merasa bersalah dan menyesali sikap-sikap saya terdahulu. Saya tidak melakukan pelanggaran moral, tetapi hidup saya jahat dan saya ingin terus diubahkan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Bapa. Saya tidak ada pertanyaan, tapi hendak memberikan support kepada Bapak untuk maju terus dengan seminar Logosnya, supaya mudah dipahami dan membuka wawasan saya akan pengenalan siapa Tuhan yang saya sembah. Pak Eras, saya sekarang tinggal di luar negeri. Di tempat saya ada beberapa gereja yang melayani sesama orang Indonesia dan khotbah dalam bahasa Indonesia. Di sini saya menemukan bahwa mereka menyediakan headphone bagi mereka yang mau mendengar khotbah dalam bahasa Inggris atau bagi yang tidak mengerti bahasa Indonesia alias bule. Ada penerjemah yang siap menerjemahkan dan didengar hanya oleh mereka yang memakai headphone tersebut. Pertengahan tahun 2023, saya masih sempat beribadah di GSKI Arta Gading dan saya belum melihat kalau di sana ada fasilitas seperti ini. Seandainya di gereja sudah ada perangkat seperti ini, sungguh puji Tuhan. Dan seandainya belum, mungkin bisa dipertimbangkan. Khotbah Pak Eras akan berimpact lebih luas menjangkau jiwa-jiwa. Bisa diterjemahkan dalam satu bahasa sekaligus. Demikian WhatsApp saya. Tuhan memberkati pelayan Pak Eras beserta tim dan keluarga. Terima kasih. Tim kami sedang mempersiapkan ya Pak Michael untuk menerjemahkan khotbah dalam semua bahasa. Kapan itu? Nanti saya tanya Bu Esther, Pak. Kita akan menerjemahkan dalam bahasa. Jadi setiap kali saya khotbah bisa diikuti semua bahasa ya. Kami sedang mengupayakan itu ya. Oke, terima kasih untuk masukannya. Terima kasih untuk supportnya Logos ya. Benar, Logos akan mengubah banyak orang ya. Oke, teruskan. Selanjutnya dari laki-laki 66 tahun sudah menikah di Jakarta Pusat. Seorang pendeta ya. Ini seorang pendeta ini. Saya salah satu majelis sejak tahun 1990. Sejak muda saya suka sekali khotbah Pak Erastus. Itu sebabnya waktu saya jadi koordinator kaum muda, saya mengundang Bapak untuk KKR di gereja kami. Ini ada fotonya ya, saya masih muda ya. Iya Pak. Ini usia 30 tahun kira-kira. Wow. Oke, terus? Ya, saya heran kenapa teman-teman saya yang pendeta, mereka S1 dan S2, bisa tidak mengerti penjelasan Pak Eras sampai bilang sesat. Tapi saya malah ikuti khotbahnya Pak Eras. Hampir semua program GSKI saya ikuti, seperti Abam, 2 pagi, setiap jam 5 pagi, khotbah Logos dan Kenosis sampai episode 42. Lagu-lagunya juga membuat kami kuat dan tambah cinta Tuhan. Sampai hafal semuanya. Saya sarankan di GSKI tidak ada lagu-lagu lain yang dinyanyikan karena tidak seberat bobot lagu GSKI. Lagu lain sepertinya ringan rasanya. Begitupun dengan khotbah-khotbahnya yang kurang berbobot. Walaupun ada pendeta dan sarjana yang menyesat-nyesatkan, tapi saya merasa dan berpikir, kok nggak ada yang sesat, malah bahagia di hati dan justru dikuatkan. Ya, dengan mendengar khotbah di Truth ID. Iya. Terus?
Pertanyaan pertama, kenapa bisa begitu? Kedua, tetaplah seperti sekarang ini, jangan mundur setapak pun. Ketiga, kalau masih sehat, tetaplah memimpin doa dan khotbah tiap minggu. Dan yang terakhir, bolehkah minta nomor rekening BCA? Izinkan saya ikut dalam pekerjaan Tuhan, walau tidak banyak yang lain, tidak sebanyak yang lain. Terima kasih, tetap panjang umur, sehat selalu, karena kami semua masih sangat membutuhkan pengajaran-pengajaran dari Pak Erastus Sabdono. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan jemaat GSKI. Sampai jumpa di LB3. Walaupun kami juga sering khotbah LB3, tapi tidak ada penekanannya seperti Pak Erastus. Amin, terima kasih. Ini sudah 66 tahun ya pendeta. Iya Pak. Ini rendah hati loh. Oh iya. Rendah hati. Pak, terima kasih untuk support dan dukungannya. Terima kasih untuk fotonya. Tolong fotonya bisa di crop, dipotong, disimpan. Saya nggak punya lagi foto itu. 2 foto itu kelihatan betapa gantengnya pria satu ini waktu masih muda ya. Kayaknya yang duduk di sebelahnya itu bapaknya ya Pak? Mungkin. Yang ini kali ya Pak? Iya. Kenapa begitu tadi? Iya. Kalau kita tidak mendapat perlawanan, mungkin kita justru harus bertanya kenapa. Sebab kita ini melayani kan bukan 1-2 bulan. Sudah puluhan tahun, bukan belasan tahun. Dan buahnya jelas. Buah-buah pelayanan kami itu jelas. Ya kan? Iya, baik dalam dunia gereja, sekolah teologi maupun sekolah umum. Buahnya jelas. Kita tidak mau tunjukin buah-buah. Tapi saya kira banyak orang di sekitar kami atau yang mengenal kami melihat. Kita sedang berjuang untuk memenangkan banyak jiwa, mencerdaskan orang Kristen, dan sungguh-sungguh mau memajukan kekristenan di Indonesia. Lalu kita mendapatkan tantangan, ya. Itu hal yang harus kita anggap wajar. Ya. Justru kebenaran itu justru akan menimbulkan reaksi. Kalau kita kompromi khotbah dengan standar dunia, mungkin kita tidak membahayakan bagi kerajaan kegelapan. Tapi kalau kita mengajarkan kebenaran dan ini membahayakan kerajaan kegelapan, pasti ada reaksi. It's okay, nggak masalah. Coba renungkan ya Pak Andres, seandainya tidak ada pengajaran logos misalnya, memang banyak orang belum benar hidupnya. Iya, betul. Iya, juga memang nggak benar kok. Iya. Nah sekarang ada pengajaran logos, lalu mereka punya alasan nyerang kita. Iya. Nah, kan belum belajar dengan baik. Iya. Kita juga belum selesai bicara monoteisme. Iya, Pak. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih Pak untuk supportnya. Kita akan bersama terus. Nggak usah nunggu di langit baru bumi baru ketemu. Dari Jakarta kan? Jakarta Pak, Jakarta Pusat. Di Jakarta pun kita masih bisa ketemu Pak. We love you and I appreciate you. Usianya lebih tua setahun dari saya. 66, saya 65 tahun ini. Oke? Sampai ketemu ya Pak di Jakarta. Tuhan berkati. Teruskan. Selanjutnya dari seorang perempuan 17 tahun, belum menikah di Belitung Timur. Woi, ini remaja ya, pemudi ya. Terus. Shalom Bapak Gembalaku, Om Erastus Sabdono, Om Yehuda, Om Andris, yang saat ini menemani Om Erastus. Perkenalkan, saya seorang siswi yang sekarang duduk di kelas 3 SMK. Om, saya sudah 2 kali ketemu Om untuk doa pelepasan. Sebelum ketemu Om untuk doa pelepasan, saya masih mengikuti agama orang tua saya yang beragama Islam. Tapi dari kecil saya sudah yakin mau masuk agama Kristen. Terima kasih Om, berkat doa pelepasan dari Om, kehidupan saya jauh lebih baik. Setelah itu saya lebih rajin lagi buat ikut doa pagi Om. Om, saya juga sekarang aktif di salah satu gereja di Belitung Timur. Saya tahun depan lulus sekolah dan ingin sekali kuliah di STT Kumene. Namun tidak ada biaya untuk kuliah. Karena pendapatan papa saya kadang tidak cukup buat makan sehari-hari. Papa saya hanya kerja cari timah dan hasil pendapatan papa saya 1 minggu paling 200-400 ribu. Untuk makan satu keluarga 5 orang, tapi kadang tidak ada pendapatan sama sekali. Keluarga saya juga sering dibantu sama adiknya Popo, oma saya Om. Boleh tidak Om, kasih saya beasiswa? Kalau boleh apa saja syaratnya? Maaf Om kalau saya banyak menyusahkan. Semoga Om Eras panjang umur, biar bisa dipakai terus sama Tuhan. Semoga Tuhan membalas kebaikan Om dan memberkati keluarga Om Eras. Kalau tidak salah wanita ini indigo. Oh.
Jadi kalau dia adik omanya datang ke Belitung, baru sampai bandara dia tahu. Ini namanya Ipoh ya manggilnya orang Tionghoa. Ipoh, adiknya Popo itu Ipoh. Ya. Ipoh nih di bandara nih gitu. Iya. Dia punya, Udah tahu. ya. Terus mau manggil tukang pijit di desa sebelah, dibilang jangan, dia lagi pergi ke tempat lain, ke desa lain. Tolong dihubungi. Bahkan nanti dia ke Jakarta pun saya belikan pesawatnya. Oke, jangan luput ya. Jangan luput ya. Jangan luput ya, Nak. Jangan luput. Hubungi, bawa ke Jakarta. Ya. Nanti biar saya siapin tiket. Lalu bawa sekolah di sini. Nanti jadi anak kita baik-baik. Iya. Begitu, saya ingat saya begitu. Ini wanita ini. Saat, iya ya. Ya, ada beberapa kesaksian yang lain ya. Tentang, saya lupa yang takut mix dengan banyak kesaksian kan. Banyak orang pelepasan di sini. Saya ingat saya, waktu mau saya doakan, dibawa oleh adik omanya. Saya berkata nanti dia akan teriak atau apa gitu. Betul, dia teriak. Saya berkata sampai muntah darah. Dia muntah darah. Sampai ada darah keluar. Saya ingat saya begitu. Terus dia pelepasan. Hebat. Nah, pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Saya bilang nanti dia akan muntah darah. Saya bilang itu. Sebelum muntah darah, saya udah bilang. Lalu muntah darah benar. Karena Roh bicara ke saya. Anak ini bisa jadi hamba Tuhan yang luar biasa ini. Ya, tolong ya dihubungi hari ini lalu dipersiapkan karena bulan Februari Maret pasti sudah selesai. Langsung bawa ke Jakarta saja karena di Jakarta bagi mahasiswi dan mahasiswa yang datang akan mendapatkan pelajaran bahasa Inggris dulu. Apa namanya ya, remedial atau preparation. Oke. Jadi mahasiswa yang datang dulu akan diajar bahasa Inggris, langsung belajar bahasa Inggris. Nggak usah nunggu pelajaran dimulai. Saya sudah perintahkan untuk mengadakan kursus bahasa Inggris untuk mahasiswa yang sudah datang, supaya sebelum mereka masuk kuliah sudah memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Sudah biasa. Jadi secepatnya begitu lulus SMA harus segera ke Jakarta. Memang masalahnya kita harus menyediakan asrama lebih besar karena kita sudah menampung 600 mahasiswa. 600 ya. 600 mahasiswa. Mahasiswa, iya, belum gelombang berikut. 3 kali makan sehari. Tuhan cukupi. Oke, teruskan. Selanjutnya perempuan 31 tahun belum menikah dari Medan. Bapak Pendeta, saya mau tanya, kalau bertahan di kerjaan tapi keluarga kita tidak mendukung dan bosnya juga sudah benci sama kita, haruskah kita keluar atau bertahan? Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak tahu mengapa keluarga tidak mendukung dengan pekerjaan ini. Ada apa? Lalu bos juga benci. Ya kalau kamu hidup tidak nyaman dalam situasi seperti itu untuk apa? Kalau tidak nyaman hidup cara begini, nanti lama-lama kamu bisa depresi. Ini wanita ya, usia 31 tahun. Iya Pak. Kemungkinan besar kamu keluar saja, tidak bertahan di tempat itu. Selain keluarga menjadi halangan, kamu tiap hari akan mendapatkan desakan dari keluarga. Di tempat pekerjaan kamu tidak disukai bos, cari kerjaan lain. Atau kamu dagang, yang penting kamu bisa menjalankan atau menjalani hidup. Ya, ini kemungkinan yang terburuk sebenarnya. Kalau masih bisa bertahan, tapi dilihat situasi seperti ini, kamu lebih baik mencari pekerjaan lain. Tapi minta pimpinan Tuhan ya nak, minta pimpinan Roh Kudus ya. Tuhan akan pasti bicara kepadamu. Kalau sampai kamu nanya saya, ini juga pasti sudah luar biasa. Kamu mempercayai saya sebagai wakil Tuhan untuk menjawab. Saya juga berhati-hati untuk menjawab tidak sembarangan. Tanya Tuhan. Tapi kalau saran saya memang kamu cari pekerjaan lain saja. Tapi tanya Tuhan. Sekali lagi. Kiranya Tuhan memberi kamu hikmat. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita 44 tahun dari Kalimantan Tengah, sudah menikah, ada dua anak dan cucu 4. Usia 44 tahun sudah punya cucu 4. Mungkin usia muda dia menikah ya. Iya Pak. Terus.
Shalom Bapak Erastus, selamat Natal Pak untuk semua kru dan tim Abam. Kiranya semua diberkati selalu, yang terbaik dari Bapa Allah di sorga. Amin. Bapak kapan ke Palangkaraya dan nanti di gereja mana? Oh ya Pak, di Palangkaraya adakah gereja Bapak? Maaf ya Pak sebelumnya, saya mau menawarkan tanah kepunyaan mertua saya dan anak-anak sepakat untuk menjual. Ibu mertua sudah cukup tua Pak, dan kata mereka dijual saja. Lagi pula anak-anaknya sangat membutuhkan dana untuk usaha. Mohon maaf ya Pak kalau ini ceritanya terlalu panjang. Kalau saya ceritakan semua nggak akan habis. Oke, beri alamat Pendeta Yosef Surah. Oke, terus? Di antara semua saudara, ipar saya yang bungsu sangat berduka sekali Pak. Sangat durhaka? Sangat durhaka sekali Waduh. Pak. Ibu mertua sering ambilkan pisau dan diancam. Semua saudara diusir Pak dari rumah, bahkan saya sendiri dulu pernah diancam juga pakai mandau. Wah, ini senjata tajam mirip pedang di hari Dayak. Makanya semua saudara sepakat mau jual tanah tersebut, dan tanahnya bagus Pak kalau dibuat gereja. Lokasinya depan jalan raya. Saya juga capek Pak, sering ngalah, dan kadang ada rasa takut karena antara suami dan adik bungsu selalu tidak pernah rukun. Mohon bantuan doa ya Pak. Terima kasih Pak. Sehat selalu ya Pak, dan dipanjangkan umur Bapak. Amin. Oh ya Pak, saya juga butuh bimbingan Bapak. Shalom Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Ini negara hukum. Iya. Kalau dikit-dikit bawa mandau ya mestinya dilaporkan ke polisi. Iya Pak. Paling tidak polisi menasehati, tidak langsung membuat BAP ya. Iya. Kalau ada di situ ada orang yang dianggap tua, pendeta, diminta untuk menasihati dia. Pendeta, aparat, babinsa atau siapa nasihatin dia, jangan begitu, ya. Tapi baiklah Pak Michael, nanti di follow up ya, di follow up. Ya kita belum tahu tanahnya di mana, siapa tahu Pak Yosef Surah tertarik dan beliau ada jemaat yang mau membeli, dihubungkan. Ya, kita harus berusaha untuk menolong dengan semampu kita. Ya. Sekali lagi, kita akan terus menolong setiap orang yang bisa kita tolong ya. Lalu kemudian kita teruskan. Selanjutnya Pak, laki-laki 21 tahun, menikah di Sulawesi Tengah. Shalom Pak Pendeta, saya sebelumnya seorang beragama Muslim, tapi sekarang saya sudah memeluk Kristen dari tahun 2021. Jujur, awal masuk Kristen saya itu terpaksa Pak. Jujur, awal masuk Kristen dia terpaksa ya. Karena keadaannya mendesak. Istri saya seorang Kristen dari lahir, tetapi tidak bisa menuntun saya. Saya berjuang sendiri agar hati saya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan saya sekarang sedang berproses agar bisa hidup kudus. Pertanyaannya, bagaimana saya menghadapi istri saya Pak? Karena istri saya sekarang sibuk dengan dunianya sendiri, sedangkan saya sedang berjuang untuk bisa hidup kudus. Saya takut jika Tuhan datang yang kedua kali, istri saya tidak bisa selamat Pak. Waduh, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ini Muslim, mantan Muslim malah lebih rohani dari istrinya yang Kristen. Ini harus dibina ya Pak, harus dibimbing ini. Dengan usia muda ini ada dosen-dosen STT yang bisa membimbing. Kita punya banyak pembimbing kan, ini mesti dibimbing. Betul. Tetap setia ikut Tuhan ya. Kamu ikut doa pagi, memiliki doa pribadi dan ikuti Truth ID terus. Nanti kamu akan makin hari akan makin mengerti kekristenan yang sejati. Dari kalimat kamu mau hidup suci, ini jelas terinspirasi dari Truth ID pasti. Ya. Jangan menjadi lemah atau kecewa karena istri tidak rohani. Sekarang kamu yang harus berubah, dan dari hidupmu kamu berkhotbah. Bukan dari mulutmu, dari hidupmu. Istrimu akan bisa dibawa kepada Tuhan dan jadi rohani seperti kamu. Kamu harus rohani benar, ya harus cemerlang benar. Ibarat cahaya lampu, kamu jangan cuma 10 watt atau 20 watt, tidak menerangi. Sampai 500 sampai 1000 watt baru menakjubkan, dan itu bisa membuat istrimu bisa berubah. Oke, saudara, ini episode 878 ya. Kita masuk di episode 879 ya.
Tuhan memberkati, sampai jumpa.